Materi selanjutnya yaitu strategi memahami kandungan Al-Quran untuk anak usia dini. Strategi dan proses menghafal Al-Quran dengan metode taklil pada anak usia dini ini. Menerangkan atau yang pertama itu menerangkan atau menjelaskan. Ketika hendak memulai pelajaran menghafal Al-Quran, pendidik sebaiknya mengkoordinasikan anak dengan duduk melingkar, saling menghadap dengan pendidik dan teman-teman yang lain sehingga perhatian anak-anak tertuju dan wilayah lingkarnya. Yang kedua itu menyontohkannya, sebaiknya pendidik bertanya pada anak-anak apakah mereka telah siap untuk menghafal Al-Quran atau belum. Pijakan ini perlu dilakukan agar pada saat kegiatan menghafal berlangsung tidak ada anak yang bermain-main. Yang ketiga itu menirukan. Anak-anak harus menirukan bacaan persis yang dicontohkan oleh pendidik dari segi logam atau lagu, mahraj hurufnya, dan kaidah tajwid yang benar. Menyimak. Anak-anak yang menunggu giliran dianjurkan untuk menyimak bacaan temannya sehingga tidak ada anak-anak yang mengobrol atau bermain. Materi selanjutnya yaitu huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah adalah bentuk jamak dari al-huruf, yang berarti bagian yang terkecil dari lafal yang tidak dapat membentuk makna tersendiri kecuali harus dirangka dengan huruf lain. Bentuk-bentuk huruf hijaiyah yang digunakan dalam Al-Quran terdapat 29 macam, yaitu yang pertama itu A, Ba, Ta, Sa, Jim, Ha, Kho, Da, Za, Ro, Za, Sa, Sha, So, Do, To, Zo, A, Go, Fa, Ko, Ka, La, Ma, Nun, Wa, Hamzah, Ain, Ya. Tujuannya adalah agar anak terlatih dan mengenal huruf hijaiyah dari kecil, agar anak mudah dalam menghafal ayat-ayat Al-Quran juga, dan tahap pengenalan huruf hijaiyahnya. Tahap pengenalan huruf hijaiyah yang pertama itu membaca langsung huruf tanpa diejak, artinya tidak diperkenalkan nama-nama huruf hijaiyah dengan cara belajar. Siswa aktif dan lebih bersifat individual, langsung mempraktikkan bacaan tajwidnya. Tahap yang kedua yaitu materi pembelajaran diberikan secara bertahap, dari yang mudah menuju yang sulit dan dari yang umum menuju yang khusus. Dan tahapan yang ketiga yaitu menekankan pada latihan membaca atau sistem drill. Maksudnya membaca Al-Quran adalah sebuah keterampilan. Dan yang terakhir itu adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan setiap hari pertemuan. Materi selanjutnya adalah Al-Baqarah dan Iqra. Metode Al-Baqarah adalah metode pembelajaran Al-Quran dengan cara diejak per hurufnya. Kelebihan dan kekurangan metode Al-Baqarah ini, yang pertama kelebihannya, bahan atau materi pembelajaran disusun secara sekuensif. 29 huruf hijaiyah selalu ditampilkan, pola bunyi dan susunan huruf disusun rapi, dan terakhir itu santri akan mudah belajar. Dan kelemahannya yang pertama itu metode Baghdadiyah sulit diketahui, dan yang kedua penampilan materi terkesan menjemukkan. Penampilan beberapa huruf yang mirip dengan dapat menyulitkan. Santri kurang aktif karena harus mengikuti ustazah dalam membaca. Dan yang terakhir itu kurang variatif. Metode Iqra adalah suatu metode membaca Al-Quran yang menekunkan langsung pada latihan membaca. Kelebihannya yang pertama itu adanya buku atau modul. Yang kedua itu cara belajar siswa aktif. Yang ketiga itu bersifat privasi. Dan yang terakhir itu menggunakan sistem asistensi. Adapun kelemahannya, yang pertama itu membaca tajwid tidak dikenalkan sendiri, tidak dianjurkan menggunakan irama, dan yang terakhir itu tidak ada media pembelajarannya.